Alkisah, hiduplah keluarga kecil yang menetap di sebuah desa bernama Sungai Duyung. Keluarga kecil itu ialah Hang Mahmud, Dang Merdu, dan bayi putra mereka, Hang Tuah. Pada suatu malam, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahaya bulan tersebut mengenai tepat di kepala Hang Tuah. Begitu terbangun, Hang Mahmud langsung memeluk putranya sambil berlinang air mata haru, berpikir bahwa itu pertanda kelak anaknya akan menjadi anak yang hebat. Semenjak saat itu, Hang Mahmud mulai membekali anaknya berbagai ilmu, mulai dari ilmu agama, hingga ilmu bahasa Melayu, keling, Cina, bahkan Portugis. Hang Tuah pun tumbuh menjadi sosok yang pintar dan memiliki keberanian yang besar untuk berpetualang. Ketika ia sudah cukup umur, Hang Tuah bersama dengan 4 sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu pergi ke Laut Cina Selatan. Untuk melindungi diri, mereka dibekali sebilah keris oleh orang tua mereka masing-masing sebelum berlayar ke Laut Lepas. Mereka pun memulai pertualangan mereka. Pagi dan malam berlalu, mereka terus berlayar. Sampai pada akhirnya kapal mereka pun bersandar di daratan Bintan. Ketika sedang berjalan menyusuri hutan di Pulau Bintan, mereka menemui seorang lelaki yang sedang dikerumuni oleh segerombol perampok. Melihat itu, mereka pun langsung melompat untuk menyerang perampok-perampok yang membuat kegaduhan. Tanpa kesulitan, Hang Tuah dan teman-temannya berhasil mengalahkan perampok itu, membuat lelaki yang mereka tolong terkagum-kagum. Tak disangka, pria tersebut adalah Tuan Bendahara Paduka Raja Bintan. Melihat kehebatan mereka, Tuan Bendahara pun mengajak kelima anak itu ke kerajaan untuk diangkat menjadi anak-anaknya. Kehebatan kelima anak tersebut pun sampai ke telinga Baginda Raja Shah Alam dan ikut mengangkat mereka menjadi penjaga istana. Selama mereka berada di istana, mereka sangat disayangi oleh Baginda Raja. Suatu hari, Raja Malaka ditemani prajurit terbaiknya yaitu Hang Tuah dan sahabatnya pergi ke Majapahit untuk melamar anak Raja Majapahit yaitu Raden Galuh. Tetapi sangat disayangkan kedatangan mereka tidak mendapat sambutan hangat dari Patih Gajah Mada karena ia tidak menyukai kerajaan Malaka. Ia mulai menyerang Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya. Berbagai cara Patih Gajah Mada lakukan untuk membunuh Hang Tuah, tetapi selalu gagal. Bahkan seorang pemangsa ring sakti pun tetap dapat dikalahkan Hang Tuah. Karena itulah Hang Tuah diberi gelar Laksmana. Di sisi lain, Hang Jebat iri atas pencapaian Hang Tuah dan ia berniat untuk menjebaknya. Hang Jebat mengetahui bahwa Hang Tuah dan Teng Tejah, seorang dayang istana, saling mencintai. Ia lalu menyebar fitnah bahwa Hang Tuah dengan Teng Tejah berzina. Raja Malaka pun marah besar dan menjatuhkan hukuman mati untuk keduanya. Tetapi sebelum hukuman tersebut dijalankan, Tuan Bendahara yang sangat menyayangi Tuah menyembunyikan Hang Tuah di sebuah hutan di hulu Malaka. Bagai memancing di air keruh, Hang Jebat, sang pemabuk, sangat bahagia ketika ia diangkat menjadi Laksmana. Akibat kejadian tersebut, dari sanalah situasi kerajaan mulai memburuk. Hang Jebat melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Malaka. Dengan sekejap ia berhasil mengambil alih kekuasaan di kerajaan Malaka. Raja Malaka yang bingung pun berlindung di kediaman Tuan Bendahara. Pengakuan raja membuat Tuan Bendahara ikut mengungkapkan rahasia bahwa Hang Tuah masih hidup. Begitu rahasia terbuka, Hang Tuah lalu dibebaskan dan diperintahkan untuk mengalahkan Hang Jebat. Pertarungan dua sahabat itu tidak bisa dihindarkan, karena pada akhirnya Hang Jebat meninggal di pangkuan Hang Tuah.